mobil pasir sama satu motor tuh kecelakaan. Nah si motor ngerem karena ada lubang. Ternyata dia nggak lihat kalau di belakangnya si mobil pasir itu remnya udah blong. Gue lihat di situ ada korban yang paling parah tuh yang di motor. Ada satu yang bikin orang-orang tuh sampai histeris. Ternyata kakinya putus. Si kakinya tuh ketinggalan di jembatan, di besi jembatan. Cuma badannya udah ke bawah dia. Jadi setengah kakinya ada di atas jembatan. Iya, satu kaki udah di bawah. Itu yang bikin warga histeris. Dia ngambil kakinya tuh yang putus tuh yang nyangkut di jembatan. Kalau nggak salah tulang rusuknya udah remuk semua. Selamat malam, selamat datang di Cerita Malam. Ketika gua dan kalian harus tahu. Balik lagi sama gua Rian Ojan di Cerita Malam. Jadi kali ini gue kedatangan salah satu temen gue yang bakal cerita tentang pengalamannya. Langsung aja kita ajak kenalan, Bang. Halo, nama gue Dul. Gue salah satu warga yang mau cerita sedikit tentang ada suatu kecelakaan depan rumah gue. Yang kebetulan depan rumah gue ada jembatan yang sering banget terjadi kecelakaan di situ. Tapi menurut gue kecelakaan yang ini yang paling parah banget, soalnya memakan banyak korban, banyak banget. Oke, ditahan dulu ceritanya Bang Dul. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa support channel kita dengan cara di like, komen, dan subscribe. Berikut ceritanya. Kisah di balik cerita, ya jadi awal mulanya tuh gimana Bang Dul? Kapan kejadiannya tuh kalau boleh tahu? Kejadiannya kalau nggak salah tahun 2017, tahun 2018, gue lupa dah, udah lama soalnya. Itu posisi gue lagi di pasar, kisaran jam 10, jam 11 kalau nggak salah. Itu kedengar suara benturan, kayak benturan mobil, tabrakan lah gitu. Kalau boleh tahu Bang Dul posisinya lagi di mana itu? Gue lagi di pasar itu, Cuma posisi pasar sama tempat kejadiannya dekat, makanya kedengeran suara benturannya. Terus jadi pas udah berkejadian, gue langsung pulang. Gue lihat ternyata benar ada kecelakaan mobil pasir sama satu motor tuh kecelakaan. Gue pulang, gue nggak sempat lihat langsung sih gue, soalnya keburu rame tuh orang-orang pada ngumpul langsung rame, pokoknya rame banget tuh. Gue lihat ada tuh korban, kalau nggak salah yang di mobil 3 orang, yang di mobil pasir, sama yang pengendara motor, suami istri sama anaknya 1. Nah pertama biasa aja tuh, udah lama gue ke situ, gue ikut lihat, ternyata si korban ada yang parah. Bentar Bang Dul, gue penasaran sama si kecelakaannya. Maksudnya Bang Dul sendiri tahu nggak itu kenapa bisa kecelakaan itu? Atau kondisi si kendaraannya gimana? Sama-sama satu arah atau lawan arah gitu? Sama-sama satu arah. Jadi si mobil mau turun, si motor juga turun. Cuma si mobil katanya remnya blong, iya dari atas. Kalau si motor kan di depan si mobil nih. Kebetulan pas di jembatan ada lubang lah. Setengah meter, nggak sampai setengah meter sih, paling 20 sentian lah. Nah si motor ngerem karena ada lubang. Ternyata dia nggak lihat kalau di belakangnya si mobil pasir itu remnya udah blong tuh. Turunannya sendiri itu curam banget atau gimana? Nggak curam banget sih turunan mah, cuma kebetulan tuh pas turunan terus ketemu jembatan, belokan lagi. Itu yang bikin ininya, sering kecelakaannya. Posisinya itu jalannya tuh turunan,
Terus belokan gitu belokan pas di terus langsung jembatan ketemu itu. jembatan Oh. di situ, makanya sering banget terjadi kecelakaan. Hampir dibilang setiap tahun tuh masih pasti ada aja kecelakaan di situ. Nah, terus akhirnya Bang Dul ngeliat Gue lihat di situ ada korban yang paling parah tuh yang di motor. oh justru yang paling parah nih Yang di motor, motor, ya? soalnya dia kejepit mobil. Jadi dia ngerem, dia ketabrak, terus kena jembatan, kejepit lagi sama mobil. Oh Kejepit jadi depannya motor iya. itu ada mobil lagi. Enggak, dia ketabrak tapi mentalnya ke jembatan, ke besi jembatan. Si Jadi motor tuh kan ngerem nih dia, Ya. ketabrak nih sama mobil. Ya. Udah, dia mental ke jembatan. Udah ke jembatan kan si mobil masih jalan tuh masih Ya. kenceng. Ketabrak lagi, Oh, dia jadi dua kejepit, kali- iya dua kali. dua Oh. kali kejepit gitu. Dianya nyangkut ke tembok apa ke besi? Kalau yang istrinya dia langsung ke bawah dia mental langsung ke bawah jembatan. Si anaknya ke bawahnya tuh langsung air atau- enggak air. Jadi biasalah apa sih yang di bawah jembatan itu tanah Oh biasa. jadi ya ada pinggirannya Iya. gitu. Si anaknya mental jauh banget, si anaknya jauh banget mentalnya sampai orang-orang nggak nyadar. Kalau boleh tahu dari tingginya jembatan ke bawah itu berapa? Kisaran berapa meter ya? 5 meteran lah, 5 meter 6 meter kalau nggak Oh, salah. lumayan tinggi ya. Iya. Terus akhirnya Si suaminya ternyata dia ikut ke bawah, ikut juga ke bawah terjun. Cuma ada satu yang bikin orang-orang tuh sampai histeris. Ternyata kakinya putus. Si kakinya tuh apa ya? Ketinggalan di jembatan, di besi jembatan. Di besi jembatan. Cuma badannya udah ke bawah dia. jadi setengah kakinya ada di atas jembatan. Iya, satu Badannya kaki udah di bawah. udah di bawah. Itu yang bikin warga histeris. Berarti Nah, di situ tiga-tiganya nih maaf ya Bang. Berarti tiga-tiganya nih kayak suaminya, istrinya sama anaknya tuh di bawah semua di posisi. bawah semua. Cuma si anaknya jauh banget sampai ada di pinggir kali. Oh, Kalau dia nggak nangis, nggak bakal ada yang sadar. Berhubung si anak kecilnya nangis, baru orang-orang sadar. Ternyata ada anak kecil di situ. di pinggir kali. Iya, gitu di pinggir anaknya. kali. Hampir aja ke kali lah, hampir aja hanyut. Iya. Cuma di pinggirnya gitu. Langsung tuh diselamatin sama warga, dibawa aja. Nah, Untuk kondisinya sendiri? kondisi pokoknya Sebenarnya ya? udah inilah udah chaos banget, udah parah banget itu. Pokoknya pengendara pada berhenti semua lah, udah rame aja sepanjang jalan hampir 200 meteran itu udah nggak bisa jalan, mati total tuh selama kecelakaan itu. Maaf Bang, kondisi si suaminya itu yang kakinya putus itu lewat di tempat atau? Enggak, dia masih sadar. Oh dia Masih sadar, dia nggak sampai meninggal di tempat gitu. Iya. Sama si istrinya juga masih sempet lah, masih sadar gitu, masih Iya. ada sadar. Nah kebetulan maksudnya yang ngebantu Angkat. yang ngangkat itu bapak gue sendiri kebetulan. Tapi si kondisi istrinya? Kondisi istrinya udah parah ininya nih. Kalau nggak salah tulang rusuknya udah remuk semua. Waduh, udah remuk banget itu, udah kayak apa ya? Diangkat gini nih udah lembek semua nih. Udah lembek pokoknya. Tapi nggak ada yang meninggal di tempat. Masih pada sadar semuanya. Kalau si anaknya kan ini kelempar jauh nih. Jauh. Tapi kondisi si Baik, dia nggak apa-apa. oh nggak ada luka Nggak justru ada anaknya. lecet, nggak ada apa. Itu kali ya. Pan ya yang dinamain anak kecil belum punya dosa tuh Iya, begitu kali ya. Diselamatin Iya, ya gitu ya. Bisa diselamatin. Kelanjutannya jadinya Nah, habis dari situ ada yang janggal tuh. Yang di mobil kan 3 orang nih, sopir sama kendek 2 kalau nggak salah. Pokoknya bertiga aja. Itu si sopir yang bikin janggalnya, dia nggak apa-apa. tapi Dia nggak apa-apa sama sekali. kondisi mobilnya sendiri. Kondisi mobil jungkir balik kan. Oh, jadi kan ini jembatan nih. Iya. Ada pembatas tuh biasanya Iya. tuh. Pembatas, dia nabrak pembatas. Pokoknya abis nabrak si pengendara motor, abis ngejepit Dia banting gitu. Iya, ngehantem itu pembatas. Si mobil langsung jungkir balik. Oh jadi mobil juga jatuh ke Iya, bawah. jatuh semua itu mau ke bawah. Pokoknya berantakan, pasir semuanya udah berantakan. Semuanya ke bawah aja itu, jatuh semua mobil, motor, semuanya sama pembatas jalannya aja, pembatas temboknya ke bawah semua. Itu di bawah kalau nggak salah ada traktor 1 sama posyandu ketimpa.
sama si mobil. Itu posyandu baru aja beres, baru diselamatin, langsung ketimpa hancur sebelah. Tapi si supir sama kenek-keneknya itu aman. Yang si sopir doang yang aman. Si sopir begitu mobil jatuh, dia langsung keluar. Langsung loncat. Iya, dia nggak lecet nggak apa, itu yang bikin janggal. Nah, pas si sopir keluar, dia bilang tuh ke bokap gua, "Pak, saya emang nggak apa-apa, tolongin saudara saya aja yang di dalam mobil tuh kejepit 2 orang." Nah, ditolongin tuh yang di dalam mobil yang masih kejepit, yang luka kalau nggak salah rusuk sama apa kali ya. Cuma itu tuh yang bikin janggal, si sopirnya nggak apa-apa. Kan di situ muncul tuh stigma-stigma yang kayak bikin tumbal lah, apalah gitu. Dari situ mulai ada stigma iya, gitu bermunculan ya. gitu. Soalnya kan nggak logis banget, si sopir nggak apa-apa sama sekali, nggak ada Iya, lecet. Dia begitu mobil jatuh dia langsung keluar, dia langsung bilang saya emang nggak apa-apa gitu bilangnya dia. Harusnya dia juga ada sedikit luka kalau memar kayak lecet apa kayak dia nggak ada dulu, iya terus jatuh gitu kan. Dia nggak ada sama sekali. Terus kondisi si yang keneknya itu yang 2 orang itu gimana akhirnya setelah diselamatin? Dia nggak luka parah-parah banget sih, cuma dia ada sedikit memar atau apa gitulah. Yang paling jelas tuh bokap gua, soalnya dia langsung yang nolongin sama warga yang di situ juga. Nah di situ tuh muncul tuh stigma-stigma kayak begitu, stigma yang kayak numbalin lah apalah gitu kan. Udah habis itu pokoknya si korban nggak ada yang meninggal di tempat, pokoknya masih pada sadar semua tuh. Terus jadinya Bang Dul, untuk kelanjutan si korban yang motor itu gimana ya? Si korban sih itu polisi langsung datang tuh, polisi aparat langsung dibawa tuh si korban yang kakinya putus tuh, yang suaminya. Salah satu kejadian yang bikin warga histeris tuh, ada salah satu warga, sebutlah si A gitu ya, dia ngambil kakinya tuh yang putus tuh, yang nyangkut di jembatan. Dia ambil nggak dirangkul nggak apa, digini-gini nih kayak nenteng kaki mbe abis di itu digini ini abis dipegang. Iya, dipegang aja kayak gini nih, kayak polos aja lah gini di bawah nih, dari atas dibawa ke bawah gini aja nih. Tuh warga pada histeris tuh, lu bayangin aja bawa kaki orang aja. Berani juga itu ya? Iya, nah dari situ tuh datang mobil polisi langsung dibawa ke rumah sakit, kalau nggak salah dibawalah ke rumah sakit. Cuma nggak sampai rumah sakit, katanya meninggal di jalan. Soalnya kehabisan darah atau apalah gitu. Si suaminya ini? Iya, sama si istrinya juga. Oh sama, iya, meninggal juga. pokoknya meninggal sama. Itu yang disebut cinta sehidup semati kali ya, begitu. Nah si korban yang di mobil nih, kalau nggak salah nggak ada yang dibawa ke rumah sakit, soalnya nggak ada yang parah. Apalagi si sopir nggak luka nggak apa dia. Tapi kasihan sama anaknya ya? Iya, tapi si anaknya emang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa itu si anaknya. Dibawalah sama warga, sama ibu-ibu di situ diurusin dulu. Tapi itu ya Bang Dul ya, dari kecelakaan itu selain selain kakinya yang putus, untuk kondisi yang lainnya kayak tangannya, kepalanya gimana? Kan masalahnya itu kejepit ya. Iya. Itu aman kepalanya atau Aman sih kondisi itu. badannya? Kalau si suaminya kayaknya kakinya doang tuh yang sampai putus. Kalau si istrinya kan ininya nih tulang rusuknya, yang remuk semua, pokoknya remuk semua, udah lembek lah, diangkat begini juga udah nggak ada tulang, kayaknya udah lembek, udah pada remuk semua tuh. Soalnya dia kejepit 2 kali sama mobil, jatuh langsung ke bawah. Nah habis dari itu selang nggak sampai sebulan sih, itu seminggu 2 minggu itu rame banget di situ. Maksud rame di sini tuh kalau yang nggak tahu ada kecelakaan di situ tuh pasti si korban yang di motor nih selalu menampakkan diri gitu di jembatan itu. Oh jadi mulai itu ya, selama seminggu 2 minggu tuh rame banget di situ di jembatan. Banyak orang yang ngelihat gitu. Banyak orang yang ngelihat, apalagi orangnya nggak tahu ada kecelakaan itu. Iya. Pokoknya yang sering banget muncul tuh istrinya yang nangis aja di pinggiran jembatan begitu. Pernah ada satu yang pulang kerja, tuh yang pulang kerja tuh naik motor, dia nemu ketemu tuh sama si istrinya tuh, si istri yang jadi korban tuh,
Dia duduk aja sambil nangis. Ditawarin pulang tuh sama yang si pengendara motornya yang pulang kerja. Kenapa teh? Kok nangis di sini? Mau ikut pulang nggak? Diem aja dia tuh. Soalnya si pengendara motor ini nggak tahu kalau bekas ada kecelakaan di situ. Makanya dia tanya. Diem aja tuh. Udah diem aja. Udah pulang tuh. Ada lagi tuh sopir truk yang nggak tahu juga kalau ada kecelakaan. Kan biasanya kalau sopir truk kan pulang tuh konvoy. Kira-kira ada dua mobil, 3 mobil sampai 5 mobil. Dia pulang sendiri. Turun tuh. Jam berapa tuh kalau jam tahu? 2 kisaran jam 1 jam 2-an lah. Jam 2 pagi ya? Iya. Dia turun pas sampai tengah jembatan ada orang tiduran. Itu di tengah jalan. Ya, itu yang suaminya kalau nggak salah nampakin diri. Ada yang tiduran tengah jalan. Kata dia mau ditabrak, takut orang beneran. Terus kalau dikira orang beneran ngapain dia tiduran jam 2 malam di tengah jembatan kayak orang gila. Udah dia berhenti aja, dia turun. Dia ke rumah temennya nanyain, "Bang, ada orang tiduran tengah jalan, tengah jembatan. Masa iya jam segini ada orang tiduran?" Samperin tuh sama dia sama temennya. Pas disamperin udah nggak ada. Nah kan di situ kan mulai tuh kayak merinding gimana gitu kan. Udahlah jalan aja udah biasa lagi. Rame pokoknya itu seminggu di situ. Warga juga adalah yang kena jahil lah kalau bahasa ininya. Gue pernah sekali, gue mau sholat maghrib nih, gue turun sholat maghrib, kan di posyandu yang bekas ketimpa mobil itu kan ada nih, itu pintunya kebuka nih, itu mah tahu perasaan gua, atau lah pokoknya tahu kena angin atau apa gitu ya, pintunya kan kebuka nih, pas gue lewat, si pintu nutup sendiri, dia kebuka lebar banget nih, dia menutup sendiri, tapi nggak ada angin, nggak ada apa. Di situ kan gua yang udah pakai sarung sama peci aja kan gue merasa anjir kata gua pakai samping masa takut begituan, tapi akhirnya gua lari juga soalnya gua sama aja lah namanya juga manusia kan. Iya ada rasa ininya, iya takut. Nah selang 2 hari atau 3 hari tuh pohon-pohon yang deketan bekas kecelakaan tuh ditebangin nih sama warga, dibersihin pokoknya. Ada lagi tuh kejanggalannya, yang di atas nih nebangin pohon, nebangin ranting-rantingnya, itu dahan yang di atas, ranting yang di atas tuh jatuh ke bawah. Cuma jatuhnya nggak wajar, nggak tau lah. Pokoknya stigma begitu kan muncul tuh. Jatuhnya nggak wajar. Kayak yang si ranting nih kayak nyamperin si orang yang di bawah. Jadi kayak yang mau nyelakain. Jadi nyamperin si ranting nih. Aturan kan jatuh di sini. Ada orang di sini, dia ngikut ke sini, pengen nimpa si itu. Kena tuh salah satu warga ininya sobek. Iya sobek. Gua yang nganter sendiri ke rumah sakit dijahit tuh. Muncul lah pokoknya seminggu itu rame banget, siang malam rame banget di situ. Pernah tuh ada satu pengendara motor, dia pernah lihat yang si kaki yang buntung itu, si kaki yang suaminya tuh ada jalan-jalan di sekitaran jembatan itu. Jadi lihat kakinya aja. Iya, kakinya aja jalan. Cuma satu aja jalan-jalan. Terus ada lagi yang bawa mobil. Dia dari atas nih kan turun. Iya. Kan itu kan belokan tuh. Turun, belokan langsung ketemu jembatan. Cuma kata si pengendara mobilnya, pas turun dia nggak lihat belokan. Jadi lihatnya ini jalan lurus aja gitu. Oh dari pandangan dari jalan pandangan dia itu lurus aja. Cuma pas mendekat jembatan dia lampu tembak tuh baru dia astagfirullahaladzim langsung begitu kata dia. Nah si anak kecil ini anaknya nih dia kan selamat. Cuma kata dengar kabar gua dia sama meninggal juga. Cuma nggak langsung meninggal. Kisaran selang berapa waktu ya, sebulan kalau nggak salah dia juga ikut meninggal. Soalnya si pihak keluarga ada datang ke kampung gua itu di posyandu itu ngadain tahlilan selama 7 hari dari pihak si keluarga. Jadi dia nyediain, bawalah makanan dari rumahnya gitu kan. Pokoknya tahlilan 7 hari dia di situ. Sampai 7 hari itu sambil nyeritain si anaknya sama juga meninggal. Mungkin anaknya luka dalam kali ya, benturan. Iya, kayaknya. Secara jelas emang tidak terlihat luka luarnya. 40 harinya kata salah satu pihak keluarganya ada yang
kedatangan di dalam mimpi, katanya pengen diselamatin 40 hari di situ juga 40 hari. Ada semua keluarganya ke situ, ke kampung gua, selamatan 40 hari di situ. Nah, selang beberapa bulan tuh kayak bahasa kita apa ya? Teror. Muncul makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu kan. Apa tuh Bang kalau boleh tahu? Maksudnya bentuk wujudnya tuh apa? Bentuk wujudnya pocica. Oh, lemper ya Iya. sih putih. Pocica. Tuh kebetulan banget tuh pas ronda malam-malam, kebetulan banget bokap gua yang langsung ngeliat gitu kan. Oh, yang lagi ronda Ya, itu yang bokap lu ronda, sendiri. ya. Yang lain kan kisaran jam berapa ya? Pada tidur dulu tuh kan, biasanya keliling kan tengah malam tuh. Iya, iya. Kisaran jam 1 jam 2 baru keliling, tidur dulu. Nah, bokap gua ngopi sendiri, dia nggak tidur. Nah, sambil ngopi ngerokok, dia ngeliat tuh ke arah jembatan. Si posisinya ini nampakin diri di jembatan, di sela-sela jembatan itu. Nah, bokap gua udahlah biasa aja, orang udah beda alam ini kan, Masing-masing ya gitu ya. masing-masing, dunia lu, dunia gua gitu kan. Nah, depan rumah gua juga pernah sekali. Siapa lu yang nyaksin atau Bukan gua, teman gua yang lihat. Itu kan depan rumah gua kan, pokoknya deket lah rumah gua sama jembatan tuh deket. Ini jembatan, ini rumah gua, kisaran 30 meteran lah jaraknya. Itu ada tiang listrik. Nah, di situ di tiang listrik sama di pinggir tiang listriknya dia nampakin dirinya. Cuma nggak ngeliatin mukanya, dia ngebelakangin. Oh, jadi ngebelakangin Iya, tuh? ngebelakangin. Udahlah biasa aja kan, kata temen gua. Padahal dia juga takut ngeliat begituan, sama aja manusia. Sama ada satu lagi tuh temen gua ngerekam, cuma nggak sengaja sih ngerekam juga, dia cuma iseng-iseng doang tengah malam. Itu mah agak jauhan dari jembatan, nggak deket-deket banget, kisaran 50-100 meteran lah dari jembatan tuh, dari kejadian itu. Dia ngerekam nih depan rumah tengah malam, muncul tuh si pocica ini nih. Iya. Muncul di kamera. Sama mata kita kan nggak bisa ngeliat kan, kalau mata kita nggak kasat mata. Di kamera dia muncul, diginiin dia muncul nih di kamera. Iya. Set, ngilang lagi. Nah, si temen gue nih penasaran, diliatin sama dia, nggak ada, masih gini, dia muncul lagi tuh, nampakin diri lagi ke si kamera. Itu full sewujud atau cuman mukanya Segini aja? setengah badan dia, cuma dia nampakin diri, nampakin mukanya. Berarti kelihatan jelas banget. Jelas, gitu ya? gue juga ngeliat videonya, cuma itu video nggak lama, suruh langsung dihapus sama Mukanya warga. gimana kalau boleh tahu Bang Dul? Kondisi si yang lu lihat tuh dari rekaman tuh gimana? Itu yang bikin lucu tuh, si muka pocong nih nggak serem, nggak berantakan, nggak apa, dia malah kalau bahasa di kampung guanya apa ya, ngalalewe. Oh, ngeledek gitu. Iya, dia ngeledek nih, kan dia muncul nih, Iya. biasa aja, dia ngilang, muncul lagi, dia ngeledek. Apa ya, ngeluarin lidah, dia ngalalewe nih. Yang pas kedua kalinya muncul, itu temen gua masih penasaran nih, padahal dia sendiri. Ya. Cuma dia penasaran nih, dia lihat lagi gini, nggak ada. Dia lihat lagi kamera, dia muncul lagi 3 kali muncul di kamera. Udah tuh teman gua udah merinding banget tuh, udah dimatiin sama dia. Dia langsung masuk ke rumah. Dilihat lagi, dia kan nggak percaya nih. Dilihat lagi si rekamannya, ternyata bener. Ada aja. Gua juga lihat sendiri 3 kali dia muncul. Tapi itu deket banget apa gimana? Kisaran berapa meter ya? Kisaran 30 meteran lah. Oh, itu dia muncul Iya, setengah muncul di badan. kameranya gitu, setengah badan. Gua ini banget nih penasaran sama posisi itu ya, jalan atau jembatan. Mungkin teman-teman juga masih banyak yang bingung Bang, maksudnya gimana sih si jembatan sama rumah lo itu, maksudnya di bawah jembatan tuh ada kampung atau gimana gitu, lebih detailnya gimana Bang? Nih kan turunan nih, jalan Iya. raya tuh, jalan raya, turunan, ada jalan lagi ke bawah nih, kan ini jalan nih, Ya. jembatan, nah ada jalan lagi, rumah Oh, gua di sini. Jadi ini jalan raya Ya. turunan, sebelah kiri tuh ada jalan kampung, ke gitu. kampung gua itu. Nah, rumah gua masih di atasnya tuh, pokoknya kisaran 30 meteran lah dari jembatan. Nah, ke bawah itu masih ada kampung gua di situ. Oh, jadi rumah Bang Dul sendiri tuh posisinya ada di pinggir jalan yang kiri itu, Ya, langsung rumah ya, Bang Dul di langsung situ. rumah gua itu.
sebelum nyampe ke bawah. Iya. Oh jadi si kampungnya sendiri tuh ada di bawah jembatan ya? Ada di Bang Dul? bawah jembatan dia, pokoknya pinggir kali, bawah jembatan pinggir kali. Oh. Serem juga ya itu, apalagi kondisi yang maaf ya, yang si suaminya itu yang kakinya Iya, itu. pokoknya itu kecelakaan yang paling parah lah, pokoknya paling parah banget itu. Emang sebelumnya tuh udah banyak ya Bang Udah Dul di sini? banyak, pokoknya hampir tiap tahun tuh pasti ada aja tiap tahun. Cuman yang terparah ini. Yang terparah ini selama dari gua lahir gitu kan, Iya. dari gua yang tahu aja gitu kan. Semua ini yang paling parah pokoknya. Soalnya memakan korbannya banyak sama parah banget gitu kan. Sampai kaki putus gitu. Gua aja ngeri. Gua kalau pulang malam nih, tengah malam agak serem juga sih. Soalnya kan kejadiannya depan rumah gua banget itu. Iya ya, depan Ada rumah. hawa-hawa ini mah ada aja lah gitu. Hawa-hawa merinding. Iya. Tapi emang pas jembatan itu nggak ada pencahayaan atau gimana Bang Dul? Iya, nggak ada. Gelap banget itu. Nggak ada pencahayaan. Pantes banyak yang kaget ya gitu Iya, setelah makanya. belokan langsung jembatan Soalnya itu. turunan belokan langsung ketemu jembatan itu yang bikin sering kecelakaan. Apalagi kalau habis hujan atau enggak gerimis, itu sering banget tuh. Licin memang Iya, kondisi jalan ya. sering banget tuh kecelakaan di situ. Gua sampai bosen nolongin namanya yang kecelakaan di situ. Nah, tadi kan Bang Dul sendiri nih sempet cerita kalau di jembatan itu banyak ya kecelakaan gitu kan. Ada nggak sih kayak cerita-cerita mistis tentang si jembatannya sendiri gitu? Kenapa tuh faktor banyak kecelakaan selain secara logika ya? Kita kan kayak biasanya ada aja menyangkutkan dengan hal mistis gitu. Apa penyebabnya gitu? Kalau dari cerita warga-warga setempat sih, dari bapak gua juga, itu jembatan pertama pembangunan tuh tahun kalau nggak salah 96-97an lah pertama dibangun tuh, pas sama kelahiran gua juga 97 kalau nggak salah. Itu banyak juga kejanggalan dari pembuatan jembatan itu, dari yang minta tumbal lah, bahasa ininya tumbal, minta kepala. Iya.